Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan diferensial linear fungsi derajat satu dengan mempelajari materi ini melalui video. Mahasiswa dapat membedakan antara contoh dan bukan contoh terkait dengan persamaan diferensial linear fungsi derajat satu. Kemudian mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen derajat satu yaitu dy per dx atau kita baca dengan istilah turunan variabel y terhadap x ditambah dengan fungsi p dari variabel x dikalikan dengan y sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen derajat satu. Px adalah suatu fungsi dari variabel x, kemudian tidak ada suku bebas. Maksudnya adalah ruas kanan dari fungsi tersebut, dari persamaan tersebut, dia adalah sama dengan 0. Sehingga ini menjadikan persamaan tersebut merupakan homogen atau tidak. Jadi ketika dia fungsi kanannya, ruas kanannya dia sama dengan 0, maka dia disebut sebagai homogen. Persamaan ini linear karena setiap sukunya mengandung turunan pertama, yaitu variabel y dengan eksponen 1 pangkat dari y di sini. Pangkat y ini dia sama dengan 1. Pangkat y-nya ini dia sama dengan 1. Ini y pangkat 1 dan dy dan dx ini pun juga dia pangkatnya 1 atau turunan pertama. Oleh karena itu disebut sebagai persamaan linear. Kemudian ruas kanannya sama dengan 0, sehingga ini yang disebut sebagai homogen. Oleh karena itu bentuk persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial linear homogen derajat 1. Oke, semoga dapat dipahami terkait dengan bentuk umum. Kemudian kita akan melihat suatu contoh, yaitu turunan variabel y terhadap x, atau kita sebut sebagai, kita baca dy per dx ditambah 3x sama dengan 0. Ini persamaan ini linear karena y dan dy per dx-nya pangkat 1 di mata kanannya. Ya kan? Kemudian homogen karena tidak ada suku konstan, hanya 0 di sisi kanan. Jadi luas kanannya dia sama dengan 0. Derajat 1 karena turunan tertinggi dari dy per dx memiliki eksponen 1. Jadi turunannya adalah turunan pertama. Oleh karena itu, sesuai dengan bentuk umum dari dy per dx ditambah px y, suatu fungsi x dikalikan dengan y sama dengan 0, maka dy per dx ditambah 3x y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linear derajat 1. Itu untuk contoh dari persamaan diferensial linear homogen derajat 1. Oke, sekarang kita akan memeriksa beberapa contoh. Ini periksalah PD berikut atau persamaan diferensial berikut merupakan persamaan diferensial linear homogen derajat 1 ataukah bukan. Yang pertama yaitu x dy per dx ditambah dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan y sama dengan 5. Apakah dia merupakan fungsi linear homogen derajat 1 ataukah bukan? Oke, tepat sekali. Dia bukan persamaan diferensial linear derajat homogen derajat 1 karena ruas kanannya dia tidak sama dengan 0. Ya kan, di sini dia ruas kanannya dia sama dengan 5. Oleh karena itu, bukan karena ruas kanannya tidak sama dengan 0. Oke, paham kan ya? Kemudian, contoh yang kedua,
DY per DX ditambah dengan X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ditambah 3 dalam kurung dibagi dengan Y yang dikalikan dengan X pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita periksa salah satu. DY per DX turunan pangkat dari DY per DX sudah sama dengan 1 ya. Ini dia sudah sama dengan 1. Kemudian ruas kanannya sudah sama dengan 1. Oke, sekarang kita periksa apakah pangkat dari Y juga sama dengan 1. Ternyata tidak. Pangkat dari Y di sini sebenarnya adalah dia pangkatnya negatif 1. Oleh karena itu, persamaan diferensial yang kedua ini bukan merupakan persamaan diferensial linear mungkin derajat 1. Bukan, karena pangkat dari Y tidak sama dengan 1. Pangkat dari Y di sini dia sama dengan negatif 1. Kemudian contoh yang kedua. Turunan kedua Y terhadap X ditambah X dikalikan dengan Y per DX dikurangi X dikalikan Y sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan diferensial linear mungkin derajat 1? Yes, tepat sekali. Bukan. Ya, memang ruas kanannya sama dengan 0. Y pangkat dari Y memang sama dengan 1, namun pangkat tertinggi dari DY per DX di sini dia bukan sama dengan 1, di sini dia sama dengan 2. Sehingga ini bukan merupakan persamaan diferensial homogen derajat 1 karena pangkat tertinggi dari DY per DX tidak sama dengan 1. Oke, namun ya. Kemudian contoh yang keempat, turunan kedua Y terhadap X ditambah dengan turunan pertama terhadap X dikurangi X tambah 2 per Y sama dengan sin X. Apakah ini merupakan persamaan diferensial linear homogen derajat 1? Oke, bukan. Betul, bukan sekali. Karena yang pertama, ruas kanannya dia tidak sama dengan 0. Yaitu ruas kanannya dia sama dengan sin X. Ya kan, di sini ruas pertamanya dia sama dengan sin X. Kemudian pangkat dari Y ternyata dia bukan pangkat 1. Di sini dia pangkatnya negatif 1. Kemudian pangkat tertinggi dari DY DX dia juga tidak sama dengan 1. Ini pangkat tertingginya sama dengan 2 atau kita sebut sebagai turunan kedua. Jadi contoh yang keempat ini juga bukan merupakan persamaan diferensial mungkin derajat 1. Oke, dari sini teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan contoh dan bukan contoh terkait dengan persamaan diferensial linear mungkin derajat 1 kan? Oke, sekarang kita lanjut terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial linear mungkin derajat 1. Ini contoh selanjutnya. Apakah turunan pertama Y terhadap X ditambah dengan 2X pangkat 3 Y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linear homogen derajat 1? Jika iya, tentukan penyelesaiannya. Dari soal ini akan kita dapatkan data, di mana data itu adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dari informasi pada soal. Kalau dalam hal ini, kalau seperti ini, maka fakta atau informasi kebenaran dari soal itu adalah DY per DX ditambah dengan 2X pangkat 3 Y sama dengan 0. Ini adalah datanya, di mana data ini akan kita gunakan untuk menjawab sampai kesimpulan apakah persamaan diferensial ini mungkin persamaan diferensial linear mungkin derajat 1 atau bukan, dan untuk menentukan penyelesaiannya. Oke, kita mulai dari datanya terlebih dahulu, akan kita olah. Oke, dari data ini dapat kita kurangkan dengan menggunakan operasi aljabar, yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 2X pangkat 3 Y
Sehingga kita dapatkan DY per DX sama dengan negatif 2X pangkat 3 Y. Kedua ruas kita kurangi dengan 2X pangkat 3Y dengan menggunakan konsep dasarnya adalah aljabar. Kelas pada aljabar. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan Y sehingga kita dapatkan 1 per Y DY per DX sama dengan negatif 2X pangkat 3. Kemudian kedua ruas kita kalikan DX sehingga kita dapatkan 1 per Y DY sama dengan negatif 2X pangkat 3 DX. Ini akan merujuk kepada peubah terpisah. Tujuannya apa? Betul sekali. Tujuannya adalah kita mengelompokkan Y, setiap variabel Y itu terhadap DX, DY, maaf. Kita mengelompokkan setiap variabel Y ini terhadap DY. Kemudian kita mengelompokkan setiap variabel X terhadap DX. Ini yang kita sebut sebagai peubah terpisah. Jadi kita memisahkan antara fungsi X dan fungsi Y, di mana fungsi Y itu kita jadikan satu dengan DY, kemudian fungsi X itu kita jadikan satu dengan DX. Paham ya? Sehingga kita olah sedemikian rupa dengan menggunakan konsep-konsep atau operasi aljabar, sehingga kita dapatkan suatu persamaan ini. Oke. Karena fungsi Y itu sudah jadi satu sama DY, kan fungsi X itu juga sudah satu sama DX, maka kita bisa mengintegralkan kedua ruas. Ini kita menggunakan konsep integral. Ya. Nah, integral 1 per Y DY itu hasilnya adalah ln Y, sedangkan integral dari negatif 2X pangkat 3 itu adalah negatif 1 per 2X pangkat 4 ditambah C. Oke, ini teori dasarnya, dasar teorinya adalah kita menggunakan konsep integral. Kemudian, karena ruas kiri itu berbentuk ln logaritma natural yang kita singkat sebagai ln ini, ln Y, maka ruas kanan kita akan ubah sedemikian rupa menjadi ln dengan menggunakan konsep logaritma natural, maka ln Y sama dengan ln E pangkat setengah X pangkat 4. Jadi kalau dia bentuknya adalah sebagai seperti ini, maka kita tinggal merubahnya dalam bentuk ln. Nah, ini ln E pangkat ini. Ya. Jadi ini tambahannya. Ini yang merupakan konsep dari logaritma natural. Jadi ln Y sama dengan ln E pangkat negatif 1 per 2X pangkat 4 ditambah dengan ln E pangkat C1. Oke. Nah, karena semua suku sudah memuat ln, maka ln-nya ini kita bisa hilangkan dengan cara ln Y dengan menggunakan konsep ln juga, yaitu ln Y sama dengan C dari ini tadi, C dikalikan E pangkat setengah X pangkat 4. Sudah? Nah, jadi solusi dari persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan C dikalikan E dipangkatkan dengan setengah X pangkat 4. Ini adalah solusinya. Jadi kesimpulannya, DY per DX ditambah 2X pangkat 3 dikalikan Y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linear memiliki derajat 1. Solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C dikalikan E pangkat negatif 1 per 2X pangkat 4. Itu adalah kesimpulannya. Nah, apakah kesimpulan ini benar? Kita lihat dari qualifier atau tingkat kebenaran dari kesimpulan tersebut. Saya menyatakan bahwa
kesimpulan atau jawaban ini adalah benar. Karena ketika kita mendapatkan Y sama dengan C, E pangkat negatif 1/2 X pangkat 4, ketika kita turunkan, yaitu dy per dx-nya, kita dapatkan negatif 2C dikalikan X pangkat 3 dikalikan E pangkat 1/2 X pangkat 4. Kita substitusi ke persamaan awal, sehingga kita mendapatkan negatif 2CX pangkat 3 E pangkat negatif 1/2 X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 3 dikalikan C E pangkat negatif setengah X pangkat 4. Ini kan kita bisa operasi aljabar, sehingga dia sama dengan 0. Oke, jadi kualifikasinya yaitu benar. Karena ketika kita turunkan dan kita substitusi ke dalam soal kepada data tadi, dia juga hasilnya adalah sesuai. Untuk sanggahan, apakah ada sanggahan? Ternyata tidak ada sanggahan, karena data sesuai dengan informasi pada soal, data kita tadi sudah benar. Setiap langkah penyelesaiannya juga disertai dengan alasan yang logis dan dasar teori yang tepat. Oleh karena itu, tidak ada sanggahan dalam jawaban ini. Semoga dapat dipahami ya terkait dengan contoh dan bukan contoh dari persamaan diferensial linear homogen derajat 1 serta penyelesaiannya. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.